Alright guys, welcome back to my channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video unboxing lagi karena ada paket saya yang datang. Bukan baru datang tapi sudah lama, mungkin sudah sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu lah, karena pada bulan Desember ini saya banyak kegiatan, jadi saya tidak sempat untuk melakukan membuat video unboxing untuk paket saya ini. Dan pada bulan Desember ini juga, sebagaimana yang kita tahu, pasti di daerah kalian juga ya, Indonesia ini kan sekarang lagi masuk musim penghujan. Jadi mungkin teman-teman dan termasuk saya juga tidak melakukan kegiatan memancing. Atau mungkin ada teman-teman yang sempat melakukan mancing tapi tidak sebanyak kalau di musim kemarau ya. Oke guys, tanpa menunggu lama lagi kita akan melakukan unboxing. Ini paketnya. Oke, kita langsung saja buka. Oke, ini adalah beberapa barang yang saya pesan. Pertama ada PE, ada PE 0,6 dan PE 1 dari Haibo. Haibo ini adalah merek yang lumayan lama sih di AliExpress. Sudah mungkin Haibo ini sudah ada sekitar sudah belasan tahun dia merek ini. Ini nama PE. Kemudian ya ini adalah, masih ada lagi. Ini saya dapat gratisan dari penjualnya karena waktu memesan dia terlambat untuk mengirim ya, jadi dia bilang sebagai permintaan maafnya dia berikan gratis. Ternyata soft loan ya. Oke. Kemudian ini yang bintang tamu utama. Oke. Saya beli reel lagi. Oke, ini adalah Haibo rice. Haibo rice. Ya, lihat otaknya. Wow. Sangat premium, sangat berkelas. Seperti ini penampakan kotaknya. Wow. Kayak kado. Oke, ini dia sudah kasih masuk di dalam pouchnya. Oke, ini reelnya. Kita lihat isi dalam dari kotaknya dulu. Isinya ini ada manualnya. Oke, seperti itu ya. Wow, sangat terkesan dengan kotaknya ya, sangat bagus, sangat premium. Seperti itu. Oke, bagaimana penampakan dari reelnya, kita lihat sama-sama. Wow, ini dia.
kecil teman-teman. Sangat kecil dan sangat halus sekali. Teman-teman coba dengar, mungkin ada, kalau saya dengar sih tidak ada ini ya, bunyi gearnya nggak ada, dan feel gearnya juga waktu di crank sangat kecil. Sangat halus. Ini karena seperti biasa reel baru ya, jadi feelnya itu masih enak banget. Oke, ini teman lihat. Ini rasio 7,1 banding 1. Dia aksennya emas. Ada beberapa aksen, tergantung dari gear rasionya ya. Ada 3 jenis gear rasio untuk reel Haibo Rise ini. Untuk warna yang pertama itu ada warna silver, aksen silver di sini-sininya. Itu menandakan kalau dia memiliki gear rasio 6,4 banding 1. Kemudian yang ini aksen emas itu 7,1 banding 1. Terus yang ketiga itu aksennya hitam, dia gear rasionya 8,1 banding 1. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lihat style dudukan ininya, reel Shimano. Ini bodinya body metal, mungkin aluminium. Handle aluminium juga, metal. Kickstar metal. Knopnya ini metal kayaknya, ya metal. Ini bodinya metal ya, body metal bodinya. Terus ini plastik, hidungnya ini plastik. Kalau bukan plastik mungkin karbon atau composite. Oke, side padnya ini mungkin graphite atau plastik ya. Mantap sekali guys. Knopnya rubber, ini tutup. Ada dragstarnya, tension knob, ada clickernya, ininya juga brake, sangat precise, sangat rapat. Dengar bunyinya. Nah, itu untuk brake clickernya. Ini line guide-nya. Line guide model oval, loncong. Sangat cantik ya. Kemudian kita akan menimbang untuk mengetahui berat dari reel ini. Oke guys, sebelum kita lanjut untuk penimbangan reel ini,
Saya akan membacakan dulu spek dari real Aibo Rise ini. Kita lihat tidak ada spesifikasi di kotaknya, mungkin di manualnya. Kita lihat di dalam, kembali buka. Manualnya kita lihat. Yang saya punya ini model 101 Pro HG. 101 Pro HG ini. Di 101 berarti tangan kiri ya. Handle kiri. Terus ball bearingnya 11+1, berat 199 gram. Gear ratio ada yang 6,4, 7,1, 8,1. Max drag 5 kilo. IPT inch per turn. Di panjang tali setiap putarannya, tapi ini dihitung dalam cm, 62 cm untuk yang power gear PG, yang HG 69, yang XG 79. Ini main capacity-nya P1,5 150 meter. Untuk mono 14.100 meter. Dan ternyata di sini ada model yang 50, RS 50. Ternyata ini model 100, bukan. Oke. Ada model 50, tapi kalau di online shopnya saya tidak lihat model 50 ya. Ada cuma model 100 saja. Mungkin masih dalam tahap produksi yang model 50. Kemudian fitur-fiturnya dari reel ini. Pertama ada ini, Adaptive Magnetic Control Function Declaration. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian yang kedua ada two-piece shaft. Mungkin ini shaft spoolnya, spool pendek, jadi ada spool yang dari tension knob ke bawah. Terus untuk spool shaft spoolnya dia pendek, tidak sambung lah, dari sini ke sini tidak satu piece, dia ada dua. Oke, ultra leg spool kita akan lihat, kita akan timbang spoolnya. Kemudian longest ring, tidak tahu ini apa longest ring. Kemudian ada hard CU gear, kemudian ada smooth transmission system, karena mungkin feel dari crankingnya ini ya, saya rasa memang smooth sekali. Kemudian SDG, suitable drag system. Ini suitable drag system apa ya, mungkin dia ada drag soundnya teman-teman. Oke.
Kemudian yang lain-lainnya, ini main gearnya, handle, kemudian ini saya belum tahu apa ini, seperti shaft, main shaft, tapi di tengahnya hollow, saya juga tidak tahu. Kebanyakan reel juga shaft di tengahnya hollow. Kemudian ini manual. Ya, mungkin seperti itu keterangan dari manualnya. Ini juga ada stiker keterangan lain, stiker ininya juga ada. Oke, kita kembalikan ke boxnya dulu. Oke guys, di sini sudah ada timbangan. Kita langsung saja untuk menimbang reel ini. Oke, sudah di gram. Kita lihat beratnya berapa gram. 200 gram, 200,05 gram. Anggap saja ini 200 gram pas. Untuk rasio 7,1:1. Kalau teman-teman bisa lihat, ya. Oke. Kemudian apalagi ya, sudah kualitinya bagus sekali. Ada logo Aris di sini, Aris. Oke. Teksturnya gold. Oke. Salah satu daya tarik dari reel ini yang buat saya membeli reel ini adalah braking system. Sistemnya kita lihat teman-teman. Ya, inilah braking sistemnya. Dia menggunakan dua model braking system. Itu pertama, braking system dia adaptasi dari FTB braking system dari Shimano. Terlihat ya, seperti ini bisa keluar masuk ya. Kita kasih dia akan bergerak. Oke guys, betul ini dia bisa keluar masuk seperti sistem FTB pada Shimano yang ada ampere-nya. Mungkin teman-teman kurang jelas ya, kalau saya secara langsung saya bisa melihat. Ini dia bisa tertarik keluar, nah, seperti itu. Ya, dia ada bisa bergoyang. Sebelahnya juga sama.
ketika spool berputar dia akan keluar dan akan kembali masuk, perlahan masuk ketika spool sudah putaran spool sudah mengalami perlambatan. Tapi ini saya rasa ampere-nya terlalu keras ya. Oke, next. Ini dia juga mengadopsi hampir sama dengan reel-reel dari Daiwa seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada rotor, dan rotor ini tidak terlalu sama dengan Daiwa punya. Yang kalau di reel Daiwa, reel BC dari Daiwa itu dia bisa ada pairnya di sini, dia bisa otomatis naik turunnya begitu, mengikuti dengan kecepatan putaran dari spool. Tapi kalau di reel Haibo ini dia hanya bisa di setel, dia tidak bisa naik turun, tetapi dia bisa di setel dalam 3 level ketinggian. Ini yang pertama, ini levelnya ada di level 1, ketinggiannya seperti ini. Kemudian dia bisa dipindahkan ke level berikutnya, level 2. Caranya itu ditekan dulu turun, karena di bawahnya juga ada bel di dalam ini. Tekan turun terus diputar. Oke. Ini sudah level 2. Jadi semakin tinggi levelnya, dia juga akan semakin naik rotornya. Seperti ini. Ya. Dia kan level 3. Oke. Dia. Jadi level 3. Level 2 dan level 1. Level 3. Itu level 3 sangat tinggi. Dan level 1 dia turun ke dalam ya. Oke, terus ini bearing side plate-nya sudah NNB. Bearing spoolnya bearing biasa, semoga tahan karat. Oke, kemudian kenapa saya tertarik beli reel ini? Karena reel ini merupakan kopian dari ada sebuah brand di Amerika. Kalau tidak salah namanya ARC. Modelnya ARC Gravity. Itu sudah di-review oleh beberapa YouTuber luar negeri ya, dan dia juga mengadopsi braking system yang sama. Ini jadi reel Haibo Rise ini braking sistemnya sama dengan reel dari ARC yang model Gravity. Tapi kalau di ARC Gravity itu dia punya beberapa model. Ada yang tidak terlalu mahal harganya, itu kayaknya dia spoolnya masih lebih dalam daripada ini. Dan ada yang tipe yang paling mahal, yaitu ARC Gravity G7 mungkin. Itu dia kedalaman spoolnya mungkin sama seperti Haibo Rise ini. Seperti ini dia dalamnya. Dan semakin mahal itu pada reel ARC Gravity, berat spoolnya dia semakin ringan. Coba kita tes, timbang dulu reel
spool dari reel ini. Wow, beratnya cuma 8,78 gram. Ini dengan bearingnya teman-teman. Jadi reel ini secara berat spool dia masuk di kategori reel BFS. Bisa main reel-reel yang sangat ringan, dan bahkan ini berat spoolnya ini lebih berat dibandingkan dengan Shimano Curado BFS yang notabene spoolnya lebih dangkal daripada ini, sangat dangkal. Ini spoolnya ini sekitar mungkin ukuran, kalau di Shimano itu ukuran 70, kayak Curado 70 MGL itu, terus pokoknya yang kode 70, ini sama ini dalamannya, bahkan lebih ringan juga daripada Aldebaran 50 MGL ya. Jadi ini sangat bisa untuk memainkan lure-lure yang sangat ringan ya. Oke guys, mungkin saya akan melepas bearingnya supaya kita bisa tahu berat bersih dari spoolnya. Ini bukannya agak susah ya teman-teman. Jadi saya hanya mencoba sebisanya saja. Saya tidak terlalu memaksakan. Kalau misalnya pakai cara ini tidak bisa dikeluarkan, maka saya tidak akan melanjutkan. Oke, biasanya saya pakai gini, ada besi juga tambahan di tengahnya untuk bantu mengeluarkan. Bagian ini kayaknya agak susah teman-teman, karena dia lubangnya terlalu turun ke bawah, jadi tonjolan yang ininya besi dari alat pengeluar bearingnya ini tidak sampai ke lubang spool shaftnya. Ini agak susah teman-teman. Oke guys, ini saya sudah mengeluarkan pinnya. Sekarang kita cabut bearingnya. Oke, kita hitung berat bersih dari spool ini. Moment of the truth. Wow, cuma 7,14 gram. Kalau kita bandingkan dengan spool dari Curado BFS seperti ini, tidak ada bearing untuk Curado BFS di spoolnya. So kita timbang beratnya. Sembilan 9,07 gram. Wow, beda 2 gram. Ini 713, beda 1 gram, hampir 2 gram lah. Lihat,
Ini juga diameternya Curado BFS si lebih besar. Tingginya lebih tinggian Hybrid Rise. Kalau dari diameter Curado BFS lebih besar. Oke. Kita lihat ini dalamnya. Ya, ini terbuat dari ya aluminium bodinya. Cuman sayang bodinya ini belum diberi ini ya cat kayak pelapis gitu. Jadi ini kalau dipakai main di air asin ini sangat bisa berpotensi untuk terjadi korosi ya. Bodinya bisa bolong gitu kalau proteksinya kurang bagus. Saya kalau misalnya reel seperti ini, kalau kita mau main di air asin harus diberikan grease di bagian-bagian yang tidak ada cat pelapisnya. Ini kan bodinya saja yang dikasih paint cat pelapis. Oke. Sangat smooth. Oke, Hybrid Rise ini bukan merek pertama yang saya beli dari Real Haibo. Real Haibo yang pertama kali saya beli adalah Haibo Genie. Haibo Genie adalah reel yang bentuknya ini sangat mirip dengan Rapala Rage. Nah, ini bodinya sangat mirip dengan Rapala Rage. Dari spoolnya, bentuk bodinya juga semuanya sama. Dan yang sekarang lagi terpasang di reel ini adalah versi shallow spoolnya. Ini shallow spool. Dan kemungkinan juga cocok untuk Rapala Rage. Jadi teman-teman yang punya reel Rapala Rage dan ingin beli spool shallow spool untuk Rapala Rage, boleh teman-teman beli. Ini ada dijual di AliExpress. Kalau teman-teman berminat nanti boleh komen. Nanti saya kasih linknya untuk teman-teman cek pembeliannya di sana. Ini, dan yang seperti yang saya sudah katakan tadi, sama juga dengan reel Hybrid Rise. Ini pada bodinya ini tidak pada bagian yang dalam ya. Kalau bagian luar kayaknya ini ada cat pelapisnya, tapi yang di bagian dalam ini itu tidak ada cat pelapis, jadi dia sangat rawan terkena korosi. Seperti pada reel ini, di bagian sebelah sini ini sebetulnya sudah ada korosi dan bolong, jadi bagian dalam dari reel ini bisa kelihatan di sebelah sini. Dan ini juga ada beberapa bagian yang karat seperti di bearing. Tapi overall yang saya mau katakan mengenai reel Haibo Genie ini,
reel yang sangat baik, kualitasnya sangat baik. Reel ini saya beli 2018 dan sampai sekarang masih sangat baik. Hanya beberapa partnya yang mengalami korosi, tapi untuk yang lain-lainnya itu tidak ada kendala. Gearnya pun sampai saat ini masih enak. Ini adalah salah satu reel yang sangat legit. Kalau kita crank itu sangat rapat ya. Dia tidak terlalu bunyi klak klok. Kayak seperti kalau kita bandingkan dengan reel Shimano itu, kalau kita cranking ini tuh biasanya ada bunyi klak kloknya. Ini kalau untuk Haiboji ini sangat rapat, bunyi klak kloknya juga hampir tidak ada. Dan ini ketika di cranking tidak ada spasi ke belakangnya, ini tidak ada. Kalau di beberapa reel itu biasanya kalau kita cranking itu masih ada sedikit spasi ke belakang. Jadi itu yang biasanya menyebabkan bunyi klak klok. Nah ini sangat solid. Bearing one way berarti sangat bagus. Sampai sekarang ini masih sangat baik. Wow, ini memang Haibo Rush ini di kelas yang berbeda. Walaupun harganya memang agak sedikit tinggi, memang ada harga kualitas ya teman-teman. Sama dengan Haiboji ini, sama sekali tidak ada bunyi klak klok. Sangat rapat, sangat legit. Saya tidak tahu, ini mungkin karena reel baru, tapi kita lihat ke depannya. Ini sangat smooth. Tidak ada spasi, tidak ada bunyi klak klok ketika di crank. Sangat mantap sekali reel ini. Oke guys, mungkin itu saja video unboxing kita pada kali ini. Mungkin kedepannya saya akan melakukan tes casting juga untuk reel Haibo Rush, dan kedepannya mungkin saya akan melakukan case battle juga. Saya sudah berencana saya akan menyandingkan Haibo Rush dengan 2 reel lainnya untuk mengetahui performa case dari reel Haibo Rush. Oke guys, thanks for watching. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan, dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Kiranya apa yang teman-teman cita-citakan di tahun 2023 semuanya boleh tercapai, dan kita semua boleh berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan datang. Alright guys, terima kasih.
kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share teman-teman lainnya biar kita semua mendapatkan informasi terbaru mengenai Real Haibo Rice ini. Jangan lupa juga teman-teman aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak terlambat jika saya ada mengupload video terbaru ya. Oke guys, see you in the next video. Salam hormat, salam salty sweet. Bye bye.